Saya Febriana Lastrida Sirait. Saya Joshua Deputra Sinaga. Saya Green Gitaris Saturnelia. Saya Ekal Samuel Sembiring Meliala. Dari kelompok 7 perusahaan kelas E. Kelas perusahaan E. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang ia didirikan dengan tujuan untuk membantu pegawai negeri sipil pribumi yang terlilit hutang kepada rentenir karena pada saat itu rentenir memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam atau SDI. Kedua organisasi tersebut memberikan peran bagi gerakan koperasi guna memperbaiki kehidupan rakyat dan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Lalu masuk pada zaman Belanda. Pada saat itu Belanda membuat Undang-Undang Nomor 431 tahun 1915 yang isinya membatasi gerak koperasi karena Belanda merasa khawatir koperasi ini akan menjadi pusat perlawanan. Akibatnya pada zaman Belanda perkembangan koperasi ini mengalami kemunduran. Tidak berbeda jauh pada zaman Belanda, ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Jepang juga membuat aturan, yaitu pada pasal 2 Peraturan Nomor 23 Pemerintahan Militer Jepang menetapkan bahwa pendirian perserikatan termasuk koperasi dan pembuktiannya harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Akibatnya, di sini koperasi mengalami pasang surut pada era ini. Kemudian, walaupun koperasi banyak mendapat hambatan pada zaman Belanda dan juga zaman Jepang, tetapi koperasi tidak hanya sampai di situ. Penyebarluasan semangat koperasi ini terus berlanjut sampai tahun 1927, di mana koperasi ini kemudian dilanjutkan oleh Indonesia Studi Club di Surabaya, atau yang kemudian disebut dengan Partai Bangsa Indonesia atau disingkat PBI. Partai Nasional Indonesia atau PNI kemudian pada kongresnya juga menggelorakan semangat koperasi, sehingga kongres yang diadakan PNI ini bisa disebut juga dengan Kongres Koperasi. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Pada tanggal ini juga akhirnya ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Tanggal ini juga membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat dengan SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lanjut mengenai koperasi dan dasar hukumnya. Koperasi itu sendiri saya mengambil pengertian dari Dr. Muhammad Atta sekaligus Bapak Koperasi Indonesia yang mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut akan didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Lanjut, pengertian koperasi itu sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang mengatakan bahwa adalah koperasi itu merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan. Adapun dasar hukumnya itu tersebut diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 70 tahun 1980 tentang koperasi, lanjut dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang pengkoperasian, lanjut kaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1990 tentang perkoperasian juga, lanjut pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang pengkoperasian. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai organ-organ dari koperasi, di mana organ-organ dari koperasi sendiri terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Organ-organ dalam sebuah koperasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, di mana ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas yang telah saya ucapkan di awal video tadi. Di sini kita akan membahas pengertian dari tiap-tiap kelompok, di mana yang pertama ada rapat anggota, di mana rapat anggota adalah forum yang melibatkan semua anggota koperasi. Ini adalah organ yang paling penting dalam sebuah koperasi, di mana dikarenakan rapat anggota memiliki kekuatan pengambilan keputusan, di mana dalam rapat anggota memiliki hak untuk berpartisipasi, memberikan suara, dan mengambil keputusan penting tentang kebijakan, pengelolaan, dan arah dari koperasi tersebut. Ini adalah rapat anggota. Rapat anggota sendiri juga memiliki contoh seperti rapat anggota tahunan atau tengah tahun, maupun rapat anggota
yang diadakan atau diadakan saat keadaan genting ataupun keadaan darurat. Kemudian kita akan membahas mengenai yang kedua, yang khusus juga, yaitu ada pengurus koperasi. Pengurus adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dan pengambilan keputusan operasional dari koperasi tersebut. Pengurus biasanya dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Tugas pengurus sendiri meliputi menjalankan kegiatan usaha koperasi, menerapkan kebijakan yang telah disepakati di rapat, mengelola keuangan koperasi, dan menjaga hubungan dengan anggota dan pihak eksternal. Pengurus juga dapat melibatkan posisi-posisi seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya. Kemudian yang terakhir kita bakalan membahas mengenai pengawas dari koperasi. Pengawas juga dikenal sebagai Dewan Pengawas atau Badan Pengawas, adalah organ yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian koperasi, di mana tugasnya adalah memeriksa kegiatan koperasi, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta melindungi kepentingan anggota koperasi. Pengawas seringkali memiliki otoritas untuk memeriksa laporan keuangan, memantau operasional koperasi, dan memberikan rekomendasi atau saran kepada pengurus atau rapat anggota. Perlu dijelaskan kembali di mana tiap koperasi bisa memiliki organ-organ yang berbeda-beda, tergantung dari keperluan dan juga seberapa besar koperasi tersebut, sehingga dapat memiliki lebih dari 3 kelompok utama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal lainnya oleh rekan saya. Selanjutnya ialah jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Jadi, koperasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari. Koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Contohnya, koperasi mahasiswa, koperasi kesejahteraan guru, dan koperasi pegawai negeri. Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi beranggotakan para pengusaha kecil atau UKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi ini bergerak dalam penciptaan dan pengadaan bahan-bahan keperluan dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari. Contohnya, koperasi tahu tempe, koperasi nelayan, koperasi batik, dan koperasi kopra. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu, misalnya bidang jasa angkutan darat, contohnya seperti Koptijaya dan Kopaja yang berusaha di bidang jasa transportasi. Dan yang terakhir, koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha atau ada sektor usaha dan menjalankan sebagai unit simpan pinjam, yaitu salah satu unit usaha koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah. Ada beberapa jenis koperasi yang dikenal berdasarkan berbagai sudut pandang atau pendekatan. Antara lain, yang pertama, berdasarkan sudut pandang sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti yang pertama, koperasi simpan pinjam, yang kedua, koperasi jasa, yang ketiga, koperasi produsen, dan yang terakhir, koperasi konsumen. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi, antara lain koperasi desa, koperasi unit desa, koperasi konsumsi, koperasi pertanian atau koperta, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan, dan koperasi industri, dan yang terakhir, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut. Yang pertama, koperasi pegawai negeri,
Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Angkatan Laut, Koperasi Angkatan Udara, Koperasi Kepolisian, Koperasi Pensiunan Angkatan Darat, Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain seperti koperasi bank, bank koperasi, koperasi asuransi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pendirian dan pembubaran koperasi. Pendirian koperasi setidaknya dapat melalui 5 tahap. Yang pertama adalah rapat persiapan. Dalam rapat persiapan, pada intinya koperasi harus memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 3 ayat 2 Permen Koperasi. Di antaranya adalah apabila koperasi tersebut adalah koperasi primer, sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 20 orang pendiri, dan apabila koperasi itu adalah koperasi sekunder, maka dihadiri sekurang-kurangnya 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. Tahap yang kedua adalah tahap pembentukan koperasi. Dalam tahap ini nantinya akan dihadiri oleh pejabat dan membahas mengenai anggaran dasar koperasi, yaitu antaranya nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, bidang usaha, keanggotaan, rapat anggota, pengurus dan pengawas, serta SAU. Dan tahap yang ketiga adalah pembuatan akta otentik. Dalam pembuatan akta otentik ini nantinya akan diurus oleh notaris. Tahap yang keempat adalah tahap pengajuan permohonan. Dalam tahap ini nantinya notaris akan mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, dan nantinya pejabat yang berwenang wajib untuk melakukan penelitian terhadap anggaran dasar yang diajukan, dan yang kedua adalah melakukan pengecekan terhadap koperasi tersebut. Tahap yang kelima adalah tahap pengesahan. Pengesahan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima secara lengkap. Apabila sudah disahkan, nantinya akan terbit surat keputusan. Selanjutnya adalah tahap pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan 2 hal. Yang pertama adalah berdasarkan keputusan rapat anggota, serta yang kedua adalah berdasarkan keputusan pemerintah. Keputusan pembubaran koperasi didasarkan pada rapat anggota. Sebagaimana diketahui bahwasanya rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi berhak membubarkan koperasi. Usul pembubaran koperasi nantinya diajukan kepada rapat anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 jumlah anggota, dan keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh rapat anggota. Keputusan pembubaran koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 3/4 jumlah anggota, dan apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 jumlah anggota suara sah. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota wajib diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada menteri dan semua kreditor. Selanjutnya adalah pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah. Apabila koperasi tersebut bubar oleh pemerintah, maka menteri dapat membubarkan koperasi tersebut apabila yang pertama, koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kegiatan koperasi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 3 tahun berturut-turut, dan yang terakhir adalah koperasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama 2 tahun berdasarkan turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.